Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal haditsi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Para ustazah, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah majelis taklim musalla al-Ayyubi yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita karunia nikmat-Nya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju tempat yang termulia ini dalam rangka kita mencari ilmu serta kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap mudah-mudahan rangkaian amal ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu hadirin sekalian yang berbahagia, mari kita akan melanjutkan kembali membaca kitab Mukhtarul Hadis. Melanjutkan bacaan kita yaitu sampai pada hadis yang berbunyi Allahumma innaka tasma'u kalami. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma innaka tasma'u kalami wa tara makani wa ta'lamu sirri wa alaniyati la yakhfa 'alaika syai'un min amri wa ana al-ba'isu al-faqiru al-mustaghithu al-mustajibu al-wajilu al-mushfiqu al-mukirru al-mu'tarifu bidzanbihi as'aluka mas'alatal miskin wa batahilu ilaika ibtihalal muznibiz zalim wa ad'uka du'a'al khaifi al-muttarra man khada'at laka raqabatuhu wa fadat laka abratuhu wa dhalla laka jismuhu wa raghima laka anfuhu. Allahumma la taj'alni bidu'aika syaqiyan wa kun bi raufan rahima ya khairal mas'ulin wa ya khairal al-mu'tin. Rawahu Tabrani an Ibnu Abbas.
Ada satu doa yang selanjutnya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, ya, yang mana doa itu ya diajarkan, ya, kalau bisa kita baca, ya, meskipun kita ngeliat buku, ya. Apa bunyi doa tersebut? Nabi ajarkan, Allahumma innaka tasma'u kalami. Ya Allah, ya, sesungguhnya Engkaulah yang telah mendengar ucapan aku. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala pasti apa itu? Mendengar ucapan-ucapan kita. Ya, serahasia apapun, sekecil apapun, sebisik apapun omongan yang kita bicarain, Allah pasti apa? Dengar. Ya, kita kalau bisik-bisik kan sama teman kita di samping tuh, sebelah kita nggak dengar aja. Ya, contohnya saya Mas Wadi bisikan sama ibu yang sebelah itu, orang nggak dengar. Ya, itu manusia. Kenapa? Karena memiliki keterbatasan untuk dia bisa mendengar. Ya, tapi Allah Subhanahu wa taala, ya, sekecil apapun, ya, kita ngomong, Allah sudah pasti dengar. Ya, jangankan dengar, kita belum ngomong aja Allah udah tahu apa yang akan kita omongin. Kenapa? Ya karena semua aktivitas yang kita lakukan itu apa? Di bawah kekuasaan Allah. Ya, ibaratnya kita ini kan robot. Ya, ada yang gerakin, siapa itu? Ya, saya ngomong begini, kalau Allah bilang nggak ngomong, ya kan? Nah, karena Allah yang ngomong, suruh ngomong, kita ngomong. Ya, pasti Allah maha mendengar. Ya, kayak kan dalam ayat itu kan Allah sudah katakan, ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ya. Ma yalfizu min qaulin, tidaklah suatu ucapan yang kalian ucapkan, ya, illa ladaihi raqibun atid. Ya, itu sudah pasti ada dua malaikat yang apa? Yang mencatat. Ya, malaikat raqib tugasnya mencatat amal kebaikan. Ya, malaikat atid tugasnya apa? Mencatat amal keburukan. Ya, jadi kecil, besar, banyak, dikit apa yang kita omongin pasti dicatat. Ya, makanya hati-hati ketika kita berbicara dengan orang, ya, jangan sembarangan. Kenapa? Karena yang namanya ucapan itu lebih tajam, lebih berbahaya dari apa? Dari pedang. Ya, makanya kan ada istilah dalam pepatah Arab mengatakan apa tuh? Istilahnya dalam kaidah Arab, wa qad yurja li jarhi sayfi bulbul wala bulbul lima jarhal lisan. Ya, seandainya pedang itu melukai tubuh, gampang untuk kita sembuhin. Ya, kita pakai obat, ya, pakai betadine, pakai apalah namanya, insyaallah bakal sembuh. Ya, itu. Tapi sebaliknya, wala bulbul lima jarhal lisan. Tapi kalau lidah melukai hati seorang, kemana obat mau dicari? Ya, susah. Ya, apalagi itu orang yang dimaki-maki, ya, dia itu sakit hatinya luar biasa. Ya, termasuk ke dalam kelompok al-mazlum, orang-orang yang apa? Yang terzalimi. Ya, hati-hati kita ngomong, ya, dicatat. Ya, apalagi omongan itu tidak didukung dengan adanya bukti. Ya, kita ngomong asal ngomong nyelak-nyelak, ya, dengan kehebatan, merasa dia kuat, merasa dia hebat, merasa itu, ya, itu buat apa? Ya, kalau kita berani berbicara seperti itu, kenapa? Karena itu hanya akan membawa bencana buat diri dia sendiri. Ya, karena itu termasuk ke dalam kelompok orang-orang yang hasud, ya, yang memiliki kedengkian dalam apa? Dalam hatinya dia. Ya, itu jangan sampai, karena Allah Maha mendengar. Ya, wa tara makani, ya, dan engkau pula yang, ya, apa itu? Ya, melihat makani, tempat aku. Ya, tempat kita di mana Allah udah tahu dulu. Ya, kita sekarang lagi di mana kita tahu, Allah tahu. Ya, kita lagi ngapain Allah tahu. Ya, apalagi nanti kita neraka atau surga tahu gak? Allah udah tahu.
Ya, itu semua Allah pokoknya udah tahu. Ya, Allah katakan wa tara makami, ya, dan engkau juga yang telah melihat tempat aku. Yang ketiga, wa ta'lamu sirri wa alaniyati. Ya. Wa ta'lamu, dan engkau pula mengetahui sirri, ya, lahirku, wa alaniyati, dan juga batinku. Lahir batin Allah tahu gak kita? Tahu. Yang lahir kelihatan, zahir, apa ya, batin. Ya, yang batin itu yang agak susah, tapi Allah tahu. Tuh, ya, jadi kita nggak bisa lah. Kita nggak bisa apa itu, nggak bisa kita ngumpet. Ya, nggak bisa kita berlindung kepada selain Allah. Ya, jadi apa-apa yang kita lakukan itu pasti apa? Allah tahu tempatnya, kita Allah tahu, ya, rahasia yang lahir dan batin juga Allah tahu, ya, itu. Yang keempat, la yakhfa 'alaika syai'un min amri. Ya, tiada satu pun, ya, dari urusanku yang samar bagimu. Ya, artinya enggak ada satu urusan sekecil apapun yang Allah enggak tahu. Ya, urusan kita sekecil apapun pasti Allah tahu. Ya, kita susahnya sesusah apapun Allah tahu. Ya, kita butuh sebutuh apapun Allah tahu. Ya, kita lagi galau segala apapun pasti Allah tahu. Ya, jadi jangan kita pernah mengadukan sesuatu kepada selain Allah. Ya, kita punya masalah sekecil apapun ngadu aja sama Allah. Ya, nggak perlu kita cari pembelaan dari orang, buat apaan? Yang ada nanti tuh kalau kita mencari pembelaan dari orang lain, ya, yang ada apa? Itu bakal menjadi apa? Senjata buat dia untuk menjatuhkan kita suatu saat nanti. Ya, kita curhatnya, ya, kata itu ibu itu gimana sih, kata, ya, dia kok begini, nah itu, ya, dia orang yang emang dia begitu tuh, pasti tuh, ya, tuh dia kok begitu, saya tahu kok begini, nah itu jangan, udah kita ngaduin aja kepada siapa? Kepada Allah. Ya, Allah yang akan memberikan jalan petunjuk. Ya, karena percuma kita juga ngadu kepada orang, kepada manusia, bukan memberikan solusi, malah tambah masalah. Biarkanlah Allah yang akan memberi, ya, teguran atau nasihat kepada orang-orang yang menzalimi kita. Ya, kita yang namanya kebenaran jangan pernah kita mundur selangkah pun. Ya, kalau kita benar maju. Ya, selangkah aja jangan kita mundur, apalagi mundur 2-3 langkah. Kenapa? Karena yang kebenaran itu harus berani kita apain? Kita tunjukkan. Ya, kan kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya, ya Allah, perlihatkanlah kepada kami yang hak itu adalah hak, warzuqna ittiba'ah, dan berikanlah kami kemampuan atau rezeki untuk apa? Bisa mengikuti kebaikan tersebut. Wa arinal batila batilan, dan tunjukkanlah kepada kami yang batil itu adalah batil. Wa arinal apa? Warzuqna ijtinaba, ya, dan berikanlah kepada kami untuk bisa apa? Menjauhi perbuatan yang batil tersebut. Ya, kita minta berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Ya, biar orang mau berkata apa, ya, semampu lidahnya berucap, sekuat mulutnya ngomong, ya, semampu sehatnya dia, silakan dia ngomong, biarin aja. Ya, tapi suatu saat pasti Allah akan apa? Menghisap apa yang dia pernah omongin tersebut. Ya, kalau nggak menghisap, paling tidak nanti akan ada suatu imbas buat dia itu. Apa yang dia pernah omongkan kepada orang lain. Tuh, ya, makanya hati-hati. Ya, pernah Allah itu, ya, atau kita bisa itu, ya, sembunyi dari masalah itu. Wa anal ba'isul fakir, ya, wa anal ba'isul fakir, aku adalah seorang yang apa tuh? Ya, fakir, yang melarat. Ya, kalau fakir tadi kan melarat tuh. Ya kan? Kenapa fakir bilang melarat? Gak punya apa-apaan. Ya, kalau miskin masih mending, masih punya buat masak ada, ya, berasnya, buat goreng ada minyaknya. Ya, itu miskin namanya. Tapi kalau namanya fakir, melarat itu, nggak punya apa-apa. Pengen masak nasi, berasnya nggak punya.
Ya, pengen ngegoreng kerupuk, minyaknya nggak punya. Jangankan minyak kerupuknya dia kagak. Ya, itu namanya fakir. Ya, tuh. Kita di mata Allah memang semuanya fakir. Ya, kenapa kita fakir di mata Allah? Ya iyalah, kita apa sih yang kita punya? Ya, sekaya apapun tuh manusia di dunia di hadapan Allah pasti fakir, apalagi kita miskin. Ya, tambah fakir lagi begitu. Ya, orang yang paling kaya aja itu fakir di hadapan Allah, apalagi kita yang miskin, yang nggak punya apa. Fakir kuadrat. Ya, fakir kuadrat itu. Iya. Ya, so jadi kita minta tuh wa anal ba'isul fakir. Ya, kami ini saya ini adalah orang yang melarat, ya, miskin, ya. Al-mustaghisu, ya, meminta pertolongan. Ya, minta pertolongan, ya, kita nggak apa-apa lah susah di dunia, ya, cuma memang kita idealnya nggak ada yang pengen mau hidup susah di dunia, ada nggak? Nggak ada, ya, pengen kita hidup di dunia bahagia, di surga, di akhirat juga bahagia, ya, kan kita udah baca doa yang sebelumnya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah berikanlah kepada kami kebahagiaan hidup di dunia. Ya, tuh. Terus berikutnya apa? Wa fil akhirati hasanah. Dan berikanlah kebahagiaan kami hidup juga di mana? Di akhirat nanti. Tuh. Ya. Kalau ada Bu yang namanya takdir, ada yang namanya orang malas. Ada orang memang ditakdirkan dia orangnya agak susah terus di hidupnya di dunia. Ya, dia udah usaha gimana juga, coba begitu-begitu aja hidupnya. Ya, memang udah takdir tuh. Tapi ada orang yang sebenarnya dia bisa kaya, tapi satu malas. Ini yang bahaya nih. Ya, udah ada dikasih jalan dia untuk usaha, untuk kerja, tapi nggak diapain. Dijalani, dikerjain. Ya, udahlah biarin. Rezeki kan Allah udah tanggung. Kita nggak kerja juga rezeki pasti datang. Dari mana? Ya, dari mana orang duduk? Kita punya suami, punya laki di rumah kerjaannya pakai kaos oblong, pakai sarung, kipas-kipasan di rumah. Datang rezeki. Ya, pasti disuruh kita ngapain? Usaha. Ya, tuh. Ya, usaha kan macam-macam. Ada usaha yang langsung kita kerjain, ada usaha yang mungkin orang lain yang akan ngerjain. Ada yang sifatnya kita turun tangan, ada yang memang dalam bentuk apa? Jasa, macam-macam. Ya, seperti orang punya maaf ya, dia nggak kerja, cuma ATM gedornya banyak, sama. Itu namanya apa? Rezekinya memang dari ATM gedor. Ya, kontrakan itu saya itu. Ya, dia nggak perlu kerja jalan sana sini, tapi tiap bulan gedor pintu keluar apaan? Keluar duit, ya. Keluar duit. Ya, itu dia nggak perlu berongkos itu. Ya, nggak perlu datang sana sini udah, pokoknya tiap bulan datang keluar duit itu kan. Kalau orang kan ngambil duitnya masih masukin kartu kan, pokoknya nggak minta pulang, keluar. Ya, namanya ATM betul. Ya, ada yang kayak gitu. Ya, banyak biasanya yang gitu orang Betawi itu. Ya, kerjaannya kagak, cuma duitnya apa? Ngalir aja itu. Ya, ada orang yang memang harus ngapain? Dia berusaha, kerja keras, banting tulang. Itu kan takdir Allah, udah kerjain aja. Ya, tuh. Enak ya, jadi orang uncang-uncang kaki doang tiap bulan udah tenang. Allah takdirin mau ngapain? Ya, itu bisa jadi. Ya, itu memang sudah ketentuan Allah. Jangan pernah kita iri dengan sesuatu yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Wala tatamannaw ma qaddarallahu lakum. Ya, janganlah kamu merasa ini atau mengharap sesuatu yang Allah berikan kepada hamba-Nya yang lain. Ya, orang enak banget ya, nggak ngapa-ngapain tiap hari bulan ada di rumah. Ya, zuhur masjid jamaah, sholat, asar ada, maghrib ada, ngapa-ngapain, tapi hidupnya enak aja. Di mana duitnya ya? Jangan jika nggak tahu nih orang apa punya ATM gedornya bang. 18 pintu, 23 pintu, ya, udah enak lah tuh. Ya, nggak perlu capek-capek lagi uncang-uncang kaki doang di rumah. Ya, tinggal ngapain? Duduk di atas kursi malas. Ngapain?
target tiap bulan itu. Ya. Al-mustajiru, ya, meminta perlindungan, ya. Tuh, al-wajilul musyfiq, ya, dan juga apa? Ya, memohon belas kasihan. Tuh, ini memohon belas kasihan. Ya, kita minta belas kasihan kepada Allah. Jangan minta belas kasihan kepada siapa? Manusia, Bu. Ya, ini kan namanya orang, Bu. Ya, minta belas kasihan dari manusia itu suatu aib. Ya, apalagi porak-porak dia orang mampu tapi porak-porak enggak mampu minta dikasihani, jangan sama sekali. Ya, ini kalau kita tahu balasan orang yang ya minta belas kasihan dari orang lain itu dosanya besarnya kayak apa, ya. Nanti itu orang yang selalu minta belas kasihan dari orang itu, ya, dalam riwayat dikatakan tuh mukanya nanti ya akan diganti, maaf, seperti mukanya apa? Bagong. Ya, lebih. Ya, karena dia gak punya rasa malu minta dikasihani oleh siapa? Oleh manusia, oleh orang, ya. Kita minta belas kasihan ya kepada Allah. Ya Allah, kasihanilah saya. Kenapa? Karena Allah punya sifat yang namanya Ar-Rahman, Maha Pengasih. Ya, tuh. Yang Allah memberi belas kasihnya itu tidak akan pernah pilih kasih. Ya kan? Nah, kalau manusia, Bu, memberikan belas kasih pilih-pilih. Pilih. Ya, Ustaz Mursali ngasih duit ke saya, amal ke istrinya banyakkan ke bininya. Kenapa? Bininya. Nggak mungkin saya dikasih banyakkan kayak gitu. Saya disamain enak aja. Ya pasti. Ini ngiri saja. Contoh doang ya. Tuh pasti. Kenapa? Karena itu sudah ya menjadi naluri manusia. Ya pasti punya yang namanya kecenderungan dia akan lebih mendahulukan atau mementingkan kepada siapa? Orang yang dia cintai dulu. Ya, jangan jauh-jauh. Ya, sekarang ya presiden aja ngasih jabatan untuk jadi wakil presiden kepada siapa? Anak sekarang. Ya, kenapa? Karena disayang sama anaknya. Terlepas dari dia mampu atau tidak mampu urusan nomor 20. Ya, yang penting pokoknya lo harus jadi wakil presiden. Bagaimana caranya itu urusan bapak, ya, bukan urusan lo. Gue yang ngatur, tenang aja lo nak. Kenapa? Itu minta belas kasihan kepada manusia. Tapi Allah ketika memberikan belas kasihan kepada hambanya, Allah pasti selektif. Allah pasti tahu mana hamba-hambanya yang pantas atau layak untuk dikasihani, mana yang tidak pantas atau layak untuk dikasihani. Ya, itu nggak bakal salah tuh pilihan Allah. Ya, nggak bakal salah tuh yang namanya apa? Ya, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, baik. Al-muqirru al-mu'tarifu bi dzanbihi. Ya, tuh. Al-muqirru al-mu'tarif bi dzanbihi. Ya, hamba-hamba atau orang-orang yang mengakui atas segala dosa yang dimiliki. Ya, kita kalau punya dosa harus sadar. Ya, harus kita ngaku. Ya, jangan jadi orang tuh nggak pernah merasa salah atau nggak mau disalahin. Ya, orang pengennya merasa apa? Bener. Ini bahaya. Ya, emang lo hidup nggak ada yang ngawasin apa? Ya, ada yang tahu. Manusia, orang bisa dibohongin. Ya. Tapi Allah dan para malaikat nggak akan bisa kita bohongi. Ya, sekarang dia ngomong A, besok ngomong Z. Jauh banget dari A ke Z. Ya kan? Itu. Mana buktinya? Kayak mana buktinya? Orang kan punya akal, punya ingatan. Ya, ketika dikasih tahu dia harus sadar. Ya, bukan ente pernah ngomong kayak gini dulu. Ente ngomong begini itu, ya kan? Itu bahaya tuh. Hati-hati. Ya, satu saya katakan lagi, mulut lidah itu tidak bertulang. Kita gampang bersilat lidah di hadapan manusia, tapi kita tidak bisa bersilat lidah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya,
Karena nanti saja kan saat kita dipertanyakan seluruh amal kita, yang ngomong itu apakah mulut? Bukan. Ya, itu Allah sudah katakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ya, mulut kita semua dikunci, digembok, diborgol, ya, diperban. Itu mulut kita kedua. Nggak bisa kita ngomong satu huruf pun kata, jangankan kata, huruf aja kita nggak bisa. Ya, tapi apa yang akan memberikan kesaksian, apa yang akan bicara? Nih tangan kita ya, tuh dia akan ngomong. Dan juga yang kedua apa? Wa arjul, kaki kita bu yang akan ngomong. Ya, itu dua anggota tubuh ini yang gede-gede, yang bisa dijadikan sebagai saksi, tangan dan kaki. Ya, tuh mata dia cuma jalanin arah doang, yang jalan siapa? Kaki. Ya kan, orang nyolong, mata cuma jalanin doang, dia nunjuk doang, yang ngambil apa? Gak ada orang ngambil pakai mata. Ya, makanya itu Allah jadikan dua anggota tubuh ini, dia akan berbicara nanti. Yang korupsi, kira-kira korupsi apa itu? Mata atau mulut? Mulut cuma makan doang. Yang ngambil tangan, yang jalanin ya kan? Masuk akal gak? Iya. Allah begitu cerdas sekali menjadikan dua anggota ini yang akan berbicara nanti pada hari akhirat nanti, saat kita akan ditimbang amal-amal kita. Ya, nggak bisa kita akan lari dari mana saja. Ya. As'aluka mas'alatal miskin. Ya, aku mohon kepadamu ya Allah permohonan permintaan seperti yang diminta oleh orang-orang miskin. Ya Bu, kita lihat orang miskin ketika minta kayak apa tuh mintaannya. Melas, ya, dengan penuh apa namanya? Ini bukan maaf ya, bukan minta kepada manusia ya. Kadang pada manusia ini mintanya sampai begitu banget. Ya, Bu tolongin Bu ya Allah Bu, saya belum makan 3 hari setengahnya lagi. Ya. Kalau nggak makan hari keempat ini bisa meninggal saya butuhkan gitu. Ya tolong dong. Nah, ya orang-orang miskin seperti itu. Ya padahal nggak layak. Ya kalau dia aja bergaul Bu, ya diikut gabung sama orang-orang baik, hadir di majelis taklim, pasti kita selaku teman akan apa? Akan peduli. Ya, oh si Arno tuh kasihan ya, lakinya lagi nggak kerja, ya anaknya pada masih kecil. Ya, nggak ada sesuatu yang bisa didapat, ayo kita bantu. Ya, itu lantaran karena apa? Silaturahim ini. Dia mau gabung, ya, kepada kelompok orang-orang yang berada dalam kebaikan. Nah, kalau nggak ada, ya, keaktifannya dia, ya, dia gabung kepada orang-orang baik. Nah, kita kan tanda-tanya, ibu yang mana? Ya, emang lakinya udah nggak kerja, ya, gua nggak tahu tuh. Nah, kita nggak salah kalau kita nggak bantu, ya kita nggak salah. Ya secara kemanusiaan pasti kita akan bantulah, ya asalkan memang kondisi yang dihadapi itu benar-benar kondisi yang sebenarnya, ya bukan dalam kondisi keadaan yang dibuat-buat, yang porak-porak, ya itu kan selama ini orang bilang tuh para pengemis tuh katanya itu rumahnya di kampung cakep-cakep tuh, di sini aja porak-porak. Yang bahagia, yang bahaya kayak gini. Ya, pemulung-pemulung tuh memang benar Bu. Ya, saya punya kenalan tuh, masya Allah. Ya, rumahnya kalah kita. Ya, kalah kita. Rumahnya itu harganya miliaran. Nah, kita baru berapa miliar rumah kita. Ya, itu bukti berarti dia ngapa itu membohongi dirinya dia sendiri. Kambuhan yang suka keliling gitu ya. Ada salah. Tugas negara kalau saya. Ya. Jadi kita memohon kepada Allah seperti memohonnya orang-orang miskin. Ya, diminta ya Allah kasihanilah saya ya Allah.
Ya, suami lagi nggak kerja, ya Allah berikanlah pekerjaan yang baik untuk suami saya ya Allah, agar kami bisa hidup dalam sebuah rumah tangga yang baik ini, ya, bisa menafkahi anak kami ya Allah. Berikanlah rezeki dari yang Engkau ya punya ya Allah, melalui suami atau melalui saya bisa kerja ya Allah. Nah, itu kan minta seperti yang dimintanya oleh orang-orang miskin, ya. Gitu. Wabtahilu ilaika ibtihalal muzdib al-zalil, dan berdoa seperti berdoanya orang-orang yang banyak dosa. Ibu, orang kalau punya salah biasanya minta apa? Minta pengampunan. Ya, ketika ada seorang yang sedang diadili di hadapan meja hijau atau pengadilan, ya, hakim memutuskan, ya, saudara terjerat dengan pasal sekian. Ya, oleh karena itu saudara akan dikenakan sanksi hukuman selama 12 tahun. Ya, itu setelah hakim memutuskan hukum 12 tahun, kira-kira tidak ada jaksa kan? Ya, yang memohon apa? Keringanan untuk hukuman yang telah diputuskan. Ya, itu orang bersalah, jadi masih minta diringankan itu di dunia. Ya, apalagi dosanya dia kepada Allah. Ya, kita ini kan di dunia kok nggak ada yang nggak punya dosa, ya kan? Semua kita ini pasti punya dosa. Ya, nggak ada orang di dunia punya dosa, mau dia kiai, mau ustazah, apalagi orang biasa. Ya, bisa jadi kiai dosanya lebih banyak. Ya kan? Bisa jadi kan? Bisa jadi, Bu. Bisa jadi kiai yang bakal pertama dimasukkan ke dalam neraka. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya, kan Nabi katakan dalam sebuah hadis, ada 6 kelompok orang yang pasti bakal dijebloskan ke dalam api neraka tanpa dihisab. Di antara ke-6 orang itu kata Nabi siapa tuh? Ya, seorang ulama yang punya hati dengki. Ingat, ya, orang alim tapi hatinya apa ya? Dengki. Ya, di dunia dia dapat ya julukan kiai, ustazah kondang, ya, di mana-mana dipanggil, tapi hatinya dengki. Oh, di akhirat ente bakal dimasukkan ke neraka tanpa dihisab lagi. Ya, padahal dia seorang apa? Ulama. Ya, tuh. Seyogianya orang yang namanya ulama itu menjadi apa? Contoh untuk melakukan kebaikan di hadapan umat. Ya, justru bukan menjadi apa? Ya, menjadi perpecah belah. Ya, kita lihat sekarang Bu, banyak kan Bu para ustaz saingan, ya, dakwah saingan, ya, mentang-mentang ustaz yang satu banyak undangannya di apa itu, dihasudin, lu ngapain undang dia? Ya, sama juga dia makan nasi, gue makan nasi katanya. Ya, dia pakai hadis, gue juga pakai hadis. Ya, jangan biarin aja. Ya, itu urusan siapa? Urusan Allah mungkin yang memang sudah menentukan takdirnya. Ya, secara popularitas dia lebih populer ketimbang kita. Ya, itu kan juga bukan menjadi jaminan kalau dia itu lebih alim. Ya, bukan menjadi jaminan dia itu lebih baik dari kita, bukan. Ya, itu kan pandangan seperti itu Bu di mata manusia. Ibu kan bisa lihat Bu, berapa lama sih orang itu tenar di Indonesia? Lama-kelamaan bakal hilang, nggak lama. Ya, contohnya yang jauh-jauh lah dulu kan. Berapa tahun lalu contohnya UAS, ya kan? Lagi naik daun muncul, sekarang coba hilang gitu ya. Ya kan? Itulah namanya manusia itu. Ya, dia mengatakan itu benar belum tentu benar menurut Allah. Ya, karena itu adalah dunia. Namanya dunia itu kan berputar seperti putaran roda. Ya, Allah sudah katakan wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Jadi hati-hati kita yang menjadi seorang ngaku sebagai ulama atau kiai atau ustazah, kalau kita punya hati yang apa itu dengki, ya, itu menjadi calon penghuni neraka yang pertama bakal Allah jeblosin di dalam neraka. Nggak pakai dihisab lagi, nggak pakai ditanya lu dulu ngajar di mana enggak? Ya, langsung jeblosin. Ya, pulang jeblosin. Ya,
Malik panggil sebulan tuh. Ini kan kiai, bukan urusan lo. Panggil jeblos ke neraka. Kenapa? Dulu dia punya hati yang apa? Dengki. Tuh, ya. Jangan. Makanya hati-hati. Ya, yang namanya status seseorang itu enggak menjamin. Ya, yang menjamin apa sih? Hati seseorang. Ya, baik tidak seseorang dilihat dari apanya? Hati, bukan dari tutur kata. Ya, tutur kata ada orang bersilat lidah berkata cakep ngomongnya, tapi dengan apa? Kebohongan yang banyak. Ya, tuh, dipandai memang retorika berbicaranya hebat, tapi mengada-ada. Ya, yang di hadapan dia nih orang-orang maaf dalam tanda kutip nggak ngerti agama, dia omongin aja, padahal itu adalah apa? Suatu kesalahan. Ya, ngomong ini hadis padahal bukan hadis. Ya, ngomong ini Al-Quran padahal ngarang-ngarang. Nah itu, ya ini yang akan menjadi apa? Malapetaka. Jangankan seperti itu, dia punya hati yang dengki aja, jadikan saingan terhadap ustadz yang lain, terhadap mubalik-mubaligh yang lain, itu namanya orang punya hati dengki. Apa sih dengki itu? Iri. Apa sih iri? Karena nggak mau. Ya, iri itu karena tidak mampu. Ya, merasa iri karena orang lebih hebat, merasa iri karena orang lebih terkenal, merasa iri kok orang sering diundang. Ya, itu namanya dengki, biarin aja. Ya, dia mau diundang sekian hari, setiap hari jadwalnya full, nggak menjadi jaminan dia itu lebih baik dari kita. Ya, undang si Ano katanya harus 6-7 bulan sebelumnya, ya full. Ya, sampai Ramadan sudah penuh, jaminan dia bakal jadi ahli surga? Belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, itu manusia saja yang menilai seperti itu. Ya, Allah lagi angkat, Allah lagi uji dia. Ya, dengan undangan yang begitu padat. Ya, ada nggak yang begitu, Bu? Banyak. Ya, undang harus pakai DP sekian persen. Itu pun harus tahun sebelumnya. Aja. Ya, fasilitasnya belum nanti. Ya, tiket pulang pergi, hotel harus semua dijamin. Ya, bawa keluarga harus diservis semuanya. Habis buat dia aja panitia. Ya, jangan. Ya, itu bahaya tuh. Kenapa? Karena ini akan menjadi apa? Malapetaka buat dia, bukan justru pahala. Ya, itu. Nah, itu di antara 6 itu yang bakal Allah langsung dijebloskan dalam neraka tanpa dihisab terlebih dahulu. Siapa? Ulama yang punya hati dengki. Ya, baik. Wa ad'uka du'a al-khaib. Ya, dan aku berdoa ya kepadamu seperti berdoanya orang-orang yang dalam keadaan takut. Ya, orang kalau lagi takut doanya gimana, Bu? Benar-benar ya, kita takut nih, Bu. Contohnya takut di dunia. Ya, takut didatangin sama debt collector. Ya, kita minta apa tuh? Mudah-mudahan debt collector enggak tahu rumah gue. Doanya kan begitu. Mudah-mudahan orang enggak ngasih tahu rumah gue. Mudah-mudahan tuh debt collector keder. Nah, kan doa lagi takut begitu. Ya, sebisa mungkin dia apa? Terlindungi. Ya. Nah, kita ketika berdoa kepada Allah seperti itu, kita takut dengan apa? Yang kita takutin apa, Bu? Pada Allah. Siksa api neraka. Ya, itu yang kita takutin. Ya, azabnya Allah yang kita takutin. Ya, kita minta kepada Allah, ya Allah, saya takut dengan siksa-Mu, dengan neraka-Mu, ya Allah. Ya, kalau bukan karena neraka, siksa yang Kau miliki, pasti kita nggak akan rasa takut. Ya, bayangkan, jangankan di neraka, di kubur aja orang diapain? Disiksa. Ya, lihat bagaimana siksaan di alam kubur yang orang begitu apa? Ya, begitu menganggap itu tidak akan terjadi atau biasa-biasa saja. Bu, orang disiksa di kubur, maaf. Ya, kuburan itu luasnya berapa sih? 1 kali 2 meter lah. Ya, taruh. Orang lebih sakit disiksa di tempat yang lege atau tempat yang sempit? Kita udah disempit, tempat sempit disiksa. Masa bergerak? Ya.
Kalau tempat yang luas, ibarat kata kita bisa lari sono, lari sini kan pasti kita gitu. Ya. Malaikat itu bisa lari ke sono kan gitu kan. Ini logikanya kita, ya. Itu di alam kubur itu tempatnya sempit, gelap, ya. Itu akan diapain? Dirasakan oleh orang-orang yang melakukan dosa dan dia belum sempat bertaubat. Ya. Ibu-ibu kan selama ini baru ini kan pernah melihat kan ada video beredar kan? Ya, itu memang benar bu kejadian seperti itu. Ya, jadi orang disiksa emang seperti itu ada gambarannya. Ya, tuh kita bisa ngelihat bisa kalau kita mau silakan aja. Ya, kita nggak bakal kuat. Ya, melihat siksaan yang paling apa itu dahsyat. Bu, waktu yang paling dahsyat yang dialami ya seorang yang meninggal dunia itu adalah pada hari pertama. Ya, hari pertama dia meninggal, jangankan hari pertama, 3 langkah orang yang ya nganterin kita untuk memakamkan kita pulang 3 langkah itu malaikat langsung datang. Ya, asyaddu yaumin, ya, hari yang paling ditakutin. Ya, orang yang sudah mati itu hari pertama. Kenapa? Saat itu pula langsung diapain? Didatangi oleh para malaikat. Ya, 2 malaikat munkar nakir ini mantul. Ya. Kalau yang masih ditanya alhamdulillah Bu. Ya mau ditanya langsung dipentung. Bu. Oh, kalau masih ditanya alhamdulillah. Iya. Bisa tahu salah benernya. Ini yang repot kalau langsung dihantam. Ya, lagi tidur, kaget. Ya kan sama Bu, orang lagi tidur, sama enggak tidur disiramin air kagetannya lagi tidur apa enggak tidur? Dia bilang kena, kurang ajar gitu. Ya, tapi orang kalau lagi sadar siramin air biasa, brengsek lu gitu doang. Ya kan? Atau kita bisa kabur. Ya, yang orang nggak ditanya lagi, malaikat datang langsung diapain? Dipentung malaikat juga. Kaget tuh. Ya, hancur, dibalikin lagi ke bentuk awalnya. Ada yang dengar Bu? Ada yang dengar situ. Ya, ada yang bisa merasakan, dia mengatakan tuh hewan saja, binatang tuh yang ada di sekitar kuburan. Ya, yang bisa merasakan seseorang sedang diapain? Disiksa di alam kubur. Ibu, itu kalau kita bisa mendengar tuh suara teriakan orang yang sedang kubur, pasti kita nggak akan mau melakukan dosa sekecil apapun. Ya Allah dahsyat ini. Ya, belum merasakan, kita belum apa? Ya, belum berapa karena kita belum merasakan, kita belum apa? Belum sadar. Nanti ketika udah merasakan baru kita baru bertaubat. Terlambat kalau udah kayak gitu. Ya, baik. Ya. Selanjutnya al-muttar ya min khada'at laka rabbatahu. Ya, yang benar-benar membutuhkan, ya, tuh apa itu? Ya, doa yang aku panjatkan kepadamu ya Allah. Ya, jadi kita memang benar-benar butuh terhadap permohonan yang kita minta sama Allah. Ya Bu, kita salah, doanya siapa? Allah. Kita benar, doanya siapa? Allah. Kita salah, minta ampun. Kita melakukan kebaikan, kita minta apa? Mudah-mudahan dijaga amal saya ya Allah. Ya kan? Kita kok ngelakuin kebaikan tuh gampang. Ya, yang susah apanya? Menjaganya. Ya, menjaga amal yang udah kita lakukan yang paling sulit Bu. Ya, kita beramal kebaikan tuh gampang. Tapi untuk menjaga nilai pahala yang udah kita dapat ini bisa gak sampai kekal nanti? Nah, ini yang susah. Ya. Dengan sebab kita apa? Tadi hasud. Kita dengki, hilang pahala kita semua. Ya, berjuta-juta pahala yang udah kita lakuin, tapi kita dengki sama orang, hilang pahala kita tuh. Bless gitu. Ya, kayak ibarat ya satu balok es kita taruh ya di tempat, itu kan lama kelamaan apa tuh? Cair habis. Ya, turun jadi air habis deh. Ya, makanya kita susah. Yang susah adalah apa? Menjaga agar pahala atau amal kita itu tetap abadi. Ya, tuh. Iya, membangun lebih mudah daripada memelihara. Ibu,
ngebangun gampang, jagainnya bisa nggak? Masjid, musola dibangun cakep dah, rapi-rapi, bersih. Ya, begitu berjalan tahun 2 tahun, apa tuh? Mulai itu rusak, kamar mandi mulai bocor. Jangankan itu, takmir masjidnya juga nggak apa, ya, nggak nampak, ya. Buat apa? Ya, ngebangun fisik itu kan gampang, tapi untuk membangun mental itu yang lebih susah atau lebih sulit, ya. Wa fadat laka abratuhu, ya, dan aku berdoa kepadamu ya Allah sampai mengeluarkan air mataku, ya. Saya tanya ibu kalau doa keluar air mata nggak? Kadang-kadang, ya. Susah gak berdoa keluar air mata, susah ya? Susah, ya. Makanya kita Nabi suruh bukan porak-porak, ya. Kita buat biar bisa keluar air mata. Gimana caranya kalau bisa begitu doa kita? Ya, doa sedih gitu. Ya, kalau nangis sama laki wajar lah. Ya, nangis sama laki wajar itu kan. Ya, tapi kita nangis sama Allah coba bisa gak? Ya, susah. Ya, kan Allah suruh katakan apa dalam Al-Quran? Apa ayatnya? Wal yabku katsiran yadhaku qalilan wal yabku katsiran. Ya, banyak-banyaklah kalian apa? Menangis dan sedikitlah kalian tertawa. Ya, atau sedikit tertawa, banyak menangis. Kalau kita kan banyak ketawanya, nangisnya kagak. Ya, kadang-kadang masih mending. Ya, kalau nangis sama manusia oke lah. Ya, ini kepada Allah. Pernah nggak kita merasa salah nangis? Ya Bu, kalau anak kecil nangis bukan karena dia salah, beda. Karena ada suatu permintaan. Ibu-ibu jangan samain nangis orang gede sama anak kecil. Ya, anak kecil minta mainan nangis digebukin, bapaknya tolong. Lah iya, anak kecil minta mainan wajar, masa dia minta mobil. Ya. Nah kalau orang perempuan atau orang laki udah gede nangis minta beliin mobil, tanya buat apaan? Minta beliin motor yang gede. Ya, motor apa itu? Motor BMW katanya. Ya, buat apaan? Dan lu nggak ngaca, bapak lu siapa? Ya, lu ngelihat siapa? Ya kan? Bapak kuat beli motor buat lu, ntar lu mau tinggal di motor. Ya, beli motor jual lu. Nah ini yang menjadi masalah. Ya, itu boleh kita tegur. Tapi kalau anak kecil tuh nggak pernah salah. Ya, nggak pernah salah anak kecil. Makanya anak kecil nggak ada dosa. Ya, dia nangis bisa jadi karena lapar, bisa jadi karena haus, bisa jadi karena pom. Ya kan? Kalau udah agak gedean dikit sih dia ada maunya. Tuh. Ya, dia manja. Kenapa? Itu memang fase-fase dia. Ya, pengen selalu dampingin sama ibunya, pengen ini sama ibunya, itu wajar. Ya, jangan salah manja banget tuh jadi anak kecil. Nah, salah. Ya, kalau bini kita, laki kita manja terlalu, kalau kita ngomongin manja banget sama gue, ya, kayak ada apa-apaan itu boleh kita ngomongin. Tapi kalau anak kecil, nggak salah. Jangan kita apain, jangan kita salahin, apalagi kita itu ya, kita omelin, jangan, ya. Wa zallalaka jismuhu, ya tuh, jasadnya hina karenamu. Jadi jasad kita ini hina di hadapan Allah. Ya, nggak ada lah pokoknya kita yang menang di hadapan Allah, nggak ada. Satu poin pun nggak ada kita bisa menang di hadapan Allah. Ya, kita diciptain sama Allah. Minta rezeki kepada Allah. Minta duit, minta apa kepada Allah. Kita bisa hidup dari Allah. Kita bisa mati dari Allah. Kita senang dari Allah. Susah Allah. Apa yang kita bisa banggain coba di hadapan Allah? Nggak ada. Pokoknya dikatakan wazalla laka jismuhu. Ya, tuh artinya apa? Hina jasadnya di hadapanmu. Wa ragimalaka anfuhu. Ya, serta menyerahkan dirinya kepadamu.
Ya, tuh, jadi kita serahkan diri kita kepada siapa? Kepada Allah. Ya, ya Allah terserah engkau yang akan berbuat apa, kami akan menerima ya Allah. Tidak ada sesuatu yang aku akan tolak segala keputusan darimu. Ya, Allahumma la taj'alni bi du'aika syaqiyan. Ya Allah, janganlah engkau jadikan diriku orang-orang yang kecewa dalam berdoa kepadamu. Jangan pernah kita putus asa ketika kita berdoa kepada Allah. Ya, kita doa sekian tahun, 10 tahun, 11 tahun, bahkan tahunan sampai kita sakit, sampai kita tua, doa enggak dikabul-kabul. Jangan salahin Allah. Ya, Allah tidak mengabulkan doa kita bukan enggak Allah enggak dengar, bukan. Tapi Allah pending, atau bisa jadi doa yang kita minta itu bukan diberikan kepada kita langsung, dan bisa jadi kepada anak kita, cucu, ya, atau menantu kita. Kan Allah tuh punya apa? Punya cara. Ya, cara yang Allah akan pakai bukan cara kita, cara Allah. Ya, kalau kita pengen doa diterima dengan cara kita, ngapain Allah? Ya, enak aja, lu siapa kata Allah. Ya kan, diterima atau enggak doa kalian terserah aku kata Allah. Ya, Bu, kita doa tiap hari pasti kita minta apa? Rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah. Kan sering saya katakan, kalau ibu-ibu masalah ibu ini orang kaya semua nih. Ya, saya yakin enggak ada ngaji sekarang. Saya yakin enggak ada ngaji. Ya, sibuk dengan apa tuh? Apa istilahnya ibu kumpulan yang suka jalan-jalan apa namanya? Shopping belanja. Pokoknya ikut dah komunitas ibu-ibu sibuk. Ya, nah sosialita namanya itu. Iya tuh, sekarang kelompok naik sosialita. Kan pergi sono sini, lakinya dilupain di rumah dah. Ya, terfoto gaya begini, gaya begono. Ya, betul. Selfie sono bikin TikTok. Ya kan, lupa sama anak-anak udah banyak di rumah, udah pada gede. Ya, TikTok dia kerjaan itu. Ya bukan nggak boleh. Ya, tapi ingat kita itu apa? Ya, saat kita berdoa jangan pernah kita suudzon, apalagi kita kecewa. Ya, saya bilang kita doa, saat kita doa sholat duha. Ya, kita minta kaya nggak kaya belum di sholat duha. Ngambek. Ya. Ada Bu orang gitu Bu. Ya, ada orang berdoa dia bosan nggak dikabul-kabul, dia kecewa. Percuma gua sholat berdoa nggak dikasih. Katanya. Ada lagi yang lucu, yang masalah lagi rame-rame dulu itu masalah presiden dan sebagainya. Kan para ulama udah berdoa, kita doa, udah nggak usah doa lah, nggak dikabul, dia juga yang jadi katanya. Ya jangan. Ya, Allah maha tahu. Jangan pernah kita kecewa sama Allah, karena Allah nggak pernah mengecewakan kita. Ya, Allah sudah katakan wa ma rabbuka bizzallamin lil abid. Allah nggak akan berbuat zalim kepada hamba-Nya. Nggak pernah Bu. Ya, ingat kita yang banyak zalim kepada Allah. Ya, masa Allah buat zalim apa sih? Allah mau zalimin sama kita? Ya, apa untungnya coba? Nggak ada. Ya, so, Allah sudah katakan inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya apa yang menjadi janji Allah pasti benar adanya itu. Ya, baik. Wa kun bi ru'ufan rahiman, dan jadikanlah aku ya Allah yang mendapatkan belas kasih sayang-Mu ya Allah. Ya, tidak dapat belas kasih sayang dari Allah Bu. Ya, karena kasih sayang yang Allah berikan kepada kita itu akan kekal abadi, nggak akan pernah sirna. Siapapun yang menghalangi nggak akan bisa. Ya, Allah kalau udah sayang sama hamba-Nya, doa apa saja pasti dia baik dikabul. Lihat Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau menjadi hamba yang paling disayangi, Nabi yang paling dikasihi, apa Bu? Ya, makhluk yang lain ikut mengasihi sayangi Nabi kita Muhammad. Lihat coba Jabal Uhud saat Nabi berdakwah di mana tuh? Ya, di mana? Di Taif, kemudian Uhud ada di mana Bu? Di Madinah, ya kan? Itu. Lihat, dia bisa ngomong, menawarkan apa yang diperlakukan oleh orang kafir terhadap diri Nabi. Hinaan, cacian, lemparan batu, semua tuh, ya, yang gemes apa tuh? Gunung, makhluk. Ya,
kata gunung Uhud bilang, Muhammad angkat tangan ente. Ya, minta sama Allah biar tuh orang kafir bang brengsek tadi mampusin semua. Kalau lu gak mau, gue yang akan tublakin diri gue nih. Coba bayangkan gue. Kenapa? Karena Nabi Muhammad makhluk yang paling disayangi, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah mengasihi, menyayangi, gak akan ada yang bisa. Jangankan manusia, makhluk sebesar apapun, benda sebesar apapun bisa ikut serta dalam apa? Memberikan kasih sayang kepada orang yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Ya khairal mas'ulin wa ya khairal mu'tin. Wahai zat yang maha al-mas'ulin yang apa? Al-mas'ul yang diberikan permintaan, wa ya khairal mu'tin, dan zat yang maha memberi. Ya, jadi itu kita minta kepada Allah agar apa? Agar kita itu diberikan ya apa itu? Ya, seperti apa yang diminta satu oleh orang miskin, seperti apa dosa orang yang paling banyak melakukan dosa, agar kita diberi kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu sekalian, saya kira cukup satu hadis kita baca pada siang hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, kalau mau ditanya silakan.